Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Papua juara, Papua juara. Halo relawan Papua untuk PON 2020 tahun 2021 di mana saja berada. Saya Dr. Meliana Ratanapugu. Hari ini saya akan membincangkan, mendiskusikan dengan relawan di seluruh tanah Papua, khususnya di 4 klaster yang ada dalam PON, yaitu di Mimika, di Merauke, di Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Hari ini kita akan bicara tentang pengayaan kebudayaan. Baik, ketika kita berbicara tentang kebudayaan Papua, kaitannya dengan relawan, ya. Ketika relawan Papua yang ini pertama kali event ini ada di Papua. Relawan yang tersebar pun banyak, ada 25.000 orang, ya. Apa sebenarnya tugas-tugas relawan? Ketika relawan itu harus berfungsi sebagai transformator budaya. Budaya siapa? Budaya Papua tentu saja. Untuk itu hari ini kita akan lihat bagaimana gambaran umum kebudayaan di Papua. Kita tahu bersama bahwa Papua itu terdiri dari 7 wilayah adat yang besar. Ya. Apa saja 7 wilayah adat itu? Yaitu Mamta, Saireri, lalu ada Animha, Lapago, Mepago, Bomberai, dan Domberai. Ya. Dua wilayah adat yang saya sebutkan belakangan, Domberai dan Bomberai, itu ada di Papua Barat. Kenapa kita akan belajar atau berdiskusi tentang hal ini? Hal ini penting karena sekali lagi relawan akan bertemu langsung dengan semua tamu, undangan, kontingen yang datang dari seluruh Indonesia, bahkan dari negara lain. Ya. Sehingga sebagai relawan yang baik, kita harus tahu apa tugas-tugas kita, apa fungsi kita, ya, untuk menjadi relawan yang bisa menjelaskan tentang budaya Papua, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan orang Papua. Mari kita lihat wilayah adat yang pertama, yaitu Mamta. Namanya Mamta itu singkatan dari Mambramotabi. Ya. Dari namanya yang Mambramotabi itu, wilayah adat ini terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, lalu Kabupaten Sarmi, lalu Kabupaten Kerom, lalu Mambramo Raya itu sendiri. Apa saja kebiasaan orang di wilayah ini? Ya. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang di Mamta. Kalau kita perhatikan nanti klasternya ada klaster Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Teman-teman relawan di wilayah ini harus paham apa saja kebiasaan orang di Sentani misalnya, apa kebiasaan orang di Kerom, apa kebiasaan orang di Sarmi, apa kebiasaan orang di Mambramo Raya. Itu perlu diketahui oleh relawan sehingga ketika bertemu dengan tamu kontingen bisa menjelaskan. Mereka bertanya, "Adik, kau tahukah orang di Kabupaten Jayapura di Sentani sini biasanya mereka bikin apa kalau untuk acara adat?" Nah, itu harus mampu dijelaskan oleh relawan, ya. Jadi sekali lagi, Mamta itu punya kekhususan sendiri, kebiasaannya sendiri, ya. Kebiasaannya apa? Misalnya kebiasaan mencari ikan di danau. Lalu kebiasaan berburu di hutan. Orang-orang di Sarmi kah, di Kerom kah? Itu punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ini harus dipahami oleh teman-teman relawan di wilayah Mamta ini. Seperti itu. Masih tentang Mamta. Ketika kita bicara tentang adat istiadat, kita harus tahu apa ciri utama di wilayah ini. Ketika bicara tentang Mamta, ada sistem keondowafian yang biasanya dibicarakan. Ya. Kita tahu bersama, misalnya ada ondowafi di Sentani, ya, ada kepala suku di Sarmi, di Kerom, ya, di Mambramo. Apa kebiasaan-kebiasaan mereka, ya, apa gaya kepemimpinan mereka, ini perlu diketahui oleh teman-teman relawan. Memang kita bukan antropolog, ya, relawan bukan antropolog tentu saja, tetapi relawan harus mampu menjelaskan kepada tamu kontingen, oh yang namanya ondowafi itu adalah orang yang dihormati, dihargai di dalam para adat di wilayah Sentani misalnya. Jadi ketika tamu undangan itu datang, oh terus yang namanya para adat itu yang mana? Nah, relawan harus mampu menjelaskan secara deskriptif. Deskriptif itu mampu menjelaskan dengan kata-katanya bahwa yang namanya para adat itu adalah satu tempat, satu balai kampung seperti balai kampung yang di dalamnya para tua-tua adat di wilayah itu, wilayah kampung itu datang lalu duduk bersama membicarakan hal-hal tentang kebaikan, entah itu masalah perkawinan kah, masalah pembagian wilayah adat kah, hutan kah, wilayah untuk mencari makan kah, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan di para adat, dan yang memimpin itu yang namanya ondowafi, seperti itu. Jadi relawan di wilayah ini
Mamta terutama wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura harus paham betul apa yang menjadi kebiasaan adat dari orang-orang di wilayah ini. Seperti itu. Kita pindah ke wilayah adat berikutnya yaitu Saireri. Saireri adalah wilayah adat yang berada di pesisir utara dari Jayapura. Wilayah ini terdiri dari Biak, Serui, Waropen, ya. Walaupun kadang-kadang orang membagi Mamberamo Raya pun atau Mamberamo juga masuk ke wilayah ini, tapi intinya adalah ada Biak, Supiori, ada Waropen, ada Serui itu sendiri yang ada di wilayah ini. Apa saja yang menjadi kekhasan dari wilayah adat ini? Wilayah adat ini karena berada di pesisir pantai, orang-orang yang ada di wilayah ini biasanya kegiatan aktivitasnya adalah pergi mencari ikan di laut atau nelayan. Orang-orang di wilayah ini juga punya hal-hal yang menjadi kebanggaan mereka, misalnya ketika mereka mampu melakukan transaksi dengan orang-orang di wilayah lain, misalnya untuk kasus Supiori misalnya, Kabupaten Supiori, itu mereka bisa melakukan transaksi dengan orang-orang nelayan di negara Pasifik yang lain, misalnya di Palau. Ya. Hal ini menarik untuk dikaji ketika para kontingen lain bertanya, kalau Saireri itu wilayah mana? Saireri itu adalah wilayah yang ada di pesisir bagian utara, bagian atas dari kota atau Kabupaten Jayapura. Apa saja yang menjadi kekhasan di situ? Banyak. Misalnya di situ pada masa awal-awal Papua ada, dulu banyak sekali orang Cina yang datang. Sehingga kalau kita lihat sama-sama, kalau teman-teman ada yang dari Serui atau Biak atau Supiori, biasanya ada yang kenal dengan istilah kata, oh ini pasti anak-anak ini Perancis nih, peranakan Cina Serui. Karena banyak sekali dulu nenek moyang, pada masa nenek moyang orang Papua pada masa itu, datang lalu kawin dengan sesama orang Serui di wilayah-wilayah Serui, Waropen, lalu tinggal di situ. Yang menjadi kekhasannya adalah banyaknya piring-piring adat. Piring-piring adat itu ditaruh di mana? Ditaruh di dalam pasir, di dalam laut di bawah. Jadi kan rumah berlabuh ya. Relawan-relawan kalau bicara Saireri pasti harus bicara tentang kondisi rumahnya. Rumahnya itu adalah rumah-rumah yang ada di rumah berlabuh ya. Relawan saya pikir tahu rumah berlabuh, lalu di bawahnya itu mereka taruh piring-piring adat itu di dalam pasir ya, di dalam laut ya. Itu kekhasan tersendiri dan itu sebenarnya adalah salah satu potensi budaya kita ya. Ketika orang bertanya, oh apa saja Saireri? Oh Saireri selain ikan, pantai-pantainya indah-indah di Biak, di Supiori, di Serui, di Waropen ya. Tapi juga ada adat istiadat yang seperti ini. Jadi ketika orang menikah, acara orang kawin di wilayah ini, ketika tadi kita bicara tentang Mamta, ada Unduwafinya. Nah di Saireri juga ada tua-tua adatnya yang juga bertugas di para adat itu ya, semacam Unduwafi atau kepala suku. Ya, tugasnya juga sama. Ketika ada acara ada perkawinan, sebanyaknya piring-piring adat Cina ini piring-piring batu yang asli ya, bukan piring-piring KW ya. Piring-piring asli ini mereka bukan jual tapi ditukar pada acara perkawinan, dijadikan semacam mahar atau mas kawin seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dijelaskan ketika menjadi oh jadi kalau Saireri itu seperti ini, kebiasaan orang di sana adalah pergi mencari ikan bahkan jauh-jauh. Kasusnya seperti Supiori itu. Ya bisa cari sampai ke Palau. Palau itu kan negara lain ya di Pasifik seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang menarik untuk Saireri tapi juga Mamta tadi itu. Baik, masih tentang Saireri. Apa saja yang menjadi potensi utama di Saireri selain tadi piring-piring adat itu? Potensi lainnya adalah potensi rumput laut. Bahwa saat ini industri kelautan di Provinsi Papua itu fokusnya pada rumput laut di wilayah Saireri ini. Jadi di Serui, di Biak, ya, di Supiori itu sekarang gencar sekali dilakukan industri rumput laut. Ini juga bisa relawan bisa memperkenalkan ini kepada kontingen-kontingen yang datang bahwa kita juga Papua juga punya potensi rumput laut yang luar biasa, ya. Itu sedikit tentang Saireri, ya, ada rumput laut tapi juga punya potensi ikan yang besar, ya. Wilayah ini punya potensi ikan yang besar sehingga dulu sempat ada kita punya perusahaan ikan, mungkin sampai sekarang masih ada tapi saya kurang jelas, tapi intinya ada potensi ikan yang besar di sana terutama ikan tuna ya di wilayah Saireri ini. Ya, ini bisa juga diperkenalkan, relawan perkenalkan ini kepada semua tamu yang datang bahwa Papua punya potensi ikan yang luar biasa ya. Itu seperti itu, selain ikan, udang ya, semua aneka ragam binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di laut ya, yang bisa dijadikan potensi Papua dan itu
secara tidak langsung ketika relawan memperkenalkan itu menjadi satu potensi utama yang dipikirkan oleh kontingen lain. Mungkin besok-besok investor bisa datang untuk lihat rumput laut di sana, untuk kelola ikan di sana, yang tentu saja akan memberikan kebaikan bagi masyarakat di wilayah adat Saireri itu sendiri. Ya. Jadi kaitan antara budaya dan industri atau dengan kemajuan teknologi itu sangat besar ya. Jadi ketika relawan mampu memperkenalkan Saireri dengan baik, maka otomatis kontingen-kontingen, tapi juga nanti ketika mereka pulang, mereka akan bercerita, oh di sana ada potensi ini, kita bisa nih bikin ini. Secara tidak langsung akan membuat orang-orang di atau wilayah adat Saireri, tapi juga mungkin di Mamta tadi, membuka peluang tenaga kerja, yaitu memberikan kebaikan, atau ini adalah dampak-dampak positif lain yang nanti kita terima setelah pelaksanaan event PON ini. Wilayah adat berikutnya yang akan kita lihat bersama adalah wilayah Animha atau Ha-Anim. Wilayah ini berada di kawasan selatan. Ya, selatan kalau kita lihat di peta, relawan lihat di peta itu bagian bawah dari Pulau Papua itu. Ya, namanya Animha atau Ha-Anim itu artinya bahasa aslinya orang Merauke atau orang suku ini adalah artinya manusia sejati, Animha ya. Jadi ketika ditanya kenapa namanya Animha, Animha itu artinya manusia sejati ya. Apa saja atau siapa saja yang ada di wilayah adat ini, itu ada Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat ya, Map dan Mapi ya. Ada 4 kabupaten di dalamnya. Ini khusus untuk relawan yang ada di klaster ini. Harapannya bisa memahami dengan baik apa saja yang menjadi adat istiadat dan budaya di wilayah itu. Khususnya biasanya mereka bertanya, ketika sampai di sana mereka orang seluruh Indonesia nih atau dunia itu taunya Asmat ya, kalau Papua tuh identik dengan Asmat. Nanti mereka pasti bertanya, oh itu tentang Asmat kah? Asmat itu di mana? Nah, relawan harus bisa jelaskan. Asmat itu ada di antara mana? Mapi dan mana? Yahukimo misalnya ya. Saya kebetulan sudah sampai di sana, jadi saya bisa menjelaskan bahwa Asmat itu isinya adalah kota yang berada di atas air misalnya. Jadi semuanya terdiri dari papan-papan misalnya. Harus mampu menjelaskan dengan baik. Ketika orang bertanya, oh terus kenapa, bagaimana caranya membangun dengan kondisi itu? Harus dijelaskan secara budaya, karena relawan yang dalam poin ini, dalam diskusi kita ini adalah relawan yang transformatif terhadap budaya Papua. Ya, jadi harus mampu menjelaskan wilayah adat Animha atau Ha-Anim tadi itu yang terdiri dari Merauke, lalu Bovendigul, Mapi ya, dan juga Asmat, harus mampu menjelaskan kepada kontingen atau tamu kita bahwa di wilayah itu masing-masing Merauke punya kebiasaan sendiri, Bovendigul punya kebiasaan sendiri, Mapi dan Asmat masing-masing juga punya kebiasaan sendiri dan memiliki berbagai potensi yang besar ya. Bisa jelaskan mulai dari tariannya. Tarian di Merauke berbeda dengan tarian yang ada di Asmat, lalu berbeda dengan yang ada di Mapi dan yang ada di Bovendigul misalnya. Ya, ini harus bisa dijelaskan dengan baik. Apa saja kebiasaan-kebiasaan mereka, misalnya orang Marin, ya, orang suku yang terkenal itu kan di sana selain Asmat juga ada suku-suku besar ya, seperti Marin ya. Apa saja kebiasaan mereka, misalnya orang Marin pandai berburu, ya. Mereka pandai sekali berburu. Lalu orang Asmat pandai mengukir, ya. Sehingga banyak sekali ukiran yang ada tersebar seluruh dunia. Pasti sebutannya bukan ini dari Papua, bukan, sebutannya ini dari Asmat ya. Nah itu harus mampu dijelaskan dengan baik. Ketika mereka bertanya ukiran ini artinya apa, setiap ukiran, relawan perlu ingat setiap ukiran dari semua tempat di wilayah adat yang akan kita bicarakan sama-sama tadi, selain Mamta, Saireri dan juga Animha ini, masing-masing suku itu punya ukiran dan ukiran itu punya makna yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah satu, bahwa semua ukiran itu biasanya bicara tentang para leluhur atau bicara tentang bagaimana manusia menghargai dirinya dan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Itu paling utama. Seperti itu. Baik, masih tentang Animha atau Ha-Anim ini ya, tentang Merauke, lalu Bovendigul, Mapi dan Asmat ini. Kita tahu bersama sebenarnya ada potensi besar di Merauke bahwa Indonesia punya lumbung padi terbesar di sana. Nah ini harus dijelaskan kepada kontingen, relawan, bisa menjelaskan dengan baik bahwa iya kita selain punya budaya, tapi juga kita punya tanah yang subur ya, sehingga Merauke bisa dijadikan lumbung padi terbesar ya. Kita punya lumbung padi nasional ya, yang ada di Merauke. Selain itu juga bisa menjelaskan tentang wisata-wisatanya di sana. Ya, walaupun nanti orang pariwisata juga akan bicara kepada kita, tapi intinya di Merauke itu ada
wisata 0 km itu ya, 0 km di Sota. Lalu ada wisata sarang semut ya, sarang semut. Lalu ketika sampai di Asmat ya banyak sekali ukiran, bahkan rumah-rumah manusia pohon itu ya. Itu juga harus bisa dijelaskan dengan baik oleh relawan. Kaitannya dengan adat istiadat harus menjelaskan apa saja alat-alat senjata-senjata yang dimiliki di sana. Senjata tradisional, kapak batu kah, tombak kah, busur kah, panah kah, baju-baju adat kah, ya. Kalau relawan perhatikan baik-baik, baju-baju adat orang Papua setiap suku itu berbeda-beda. Walaupun sepintas seperti sama, tetapi sebenarnya ada perbedaannya, ya. Entah manik-maniknya dibuat dari pohon yang mana, dari buah labu yang mana, ya, itu atau dari anggrek yang mana. Nah, itu harus dipahami betul oleh relawan, ya. Jadi selain Merauke, lalu tadi ada Asmat, Bovendigul juga ada. Bovendigul juga di sana tempat tanda petik pembuangannya Soekarno dulu, itu juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata ya di Bovendigul ya. Lalu Mapi punya banyak, misalnya punya arwana ya. Ini harus dijelaskan. Oh iya, di sana banyak sekali arwana ya di mana ya, di sungai-sungai itu. Tinggal yang penting mau cari ya dapat gitu. Walaupun arwana itu harganya kan luar biasa, sangat mahal ya. Dan dilindungi sebenarnya ya, sehingga harus dijelaskan dengan baik bahwa arwana itu dilindungi. Walaupun sometimes itu perjualbelikan, tetapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang dilindungi dan menjadi kekhasan dari wilayah tersebut. Seperti itu. Wilayah adat berikutnya akan kita lihat adalah wilayah adat Lapago. Ya, Lapago ini adalah wilayah pegunungan tengah yang berada di sisi timur. Ya, tengah timur. Ya, ingat ya, penjelasan tentang Lapago adalah secara geografis dia ada di pegunungan tengah sisi timur. Ya, apa saja kabupaten yang ada di wilayah Lapago? Wilayah Lapago ini terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, lalu Pegunungan Bintang, lalu ada Lanijaya, Tolikara, Nduga, ya, Puncak Jaya, Yalimo, Yahukimo, Mambramo Tengah, dan Kabupaten Puncak. Ya. Jadi ada banyak kabupaten di wilayah ini, ya, dengan kekhasan mereka sendiri, dan suku terbesarnya adalah suku Dani, ya, orang Dani. Ya. Selain suku Dani, ada juga suku Dem. Lalu ada suku Ngalik, ada Ngalum, ya, Nimbora, ada banyak sekali suku yang ada di sini, ya, di Lapago ini. Ya. Apa yang menjadi kekhasan dari wilayah ini? Bahwa wilayah ini punya kekhasan, yaitu punya rumah-rumah tempat tinggal yang berbeda ya, punya honai, tapi juga punya ciri khas atau adat istiadat yang unik ya, sehingga hal ini sering sekali dipelajari oleh semua antropolog di dunia untuk datang mempelajari cara hidup saudara-saudara kita yang ada di wilayah ini. Apa saja? Misalnya adat istiadat. Mereka punya big man. Ondowafinya disebut sebagai orang antropolog biasanya menyebutnya big man ya, sistem yang dituakan orang yang besar gitu ya. Bahwa dia tuh yang paling dihormati, dihargai di wilayah adat ini. Apa saja kebiasaan mereka? Kebiasaan bercocok tanam. Ya, kebiasaan bercocok tanam mereka akan berbeda dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan di wilayah selatan tadi, Merauke, Mapi, dan lain sebagainya. Cara bercocok tanamnya pun berbeda. Ya, jika orang-orang di wilayah lain, misalnya di Saireri dan di Mamta, lalu Merauke membuat lahan yang biasa saja, datar. Kalau mereka tidak, mereka ada di pegunungan, lalu di lereng, lalu di bentuk kebunnya atau lahan pertaniannya itu sedikit berbeda ya. Di wilayah yang curam biasanya mereka bertanam di situ. Selain rumahnya yang berbeda, ada honai, pakaian adatnya pun berbeda. Tarian-tariannya juga berbeda. Ya, ini harus diperkenalkan oleh relawan, terutama yang ada di wilayah ini. Entah itu wilayah yang berdekatan ya, Merauke untuk dapat menjelaskan, atau Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, atau Mimika, khususnya Mimika, untuk mampu menjelaskan tentang wilayah adat ini, wilayah adat di Pegunungan Tengah ini. Ya. Ketika tamu atau kontingen lain bertanya, itu bajunya terbuat dari apa? Misalnya, apa yang membedakan baju yang dipakai oleh perempuan yang sudah menikah dan perempuan yang belum menikah, yang masih gadis? Itu ada perbedaannya. Perbedaannya di nokennya itu nanti relawan tolong perhatikan, terutama klaster Mimika ya, sehingga mampu menjelaskan bahwa oh iya, karena yang menikah bajunya semacam yalinya itu berbeda ya dengan yang sudah menikah ya. Jadi yang menikah dan belum
perbedaannya di bajunya itu bisa kelihatan ya. Jadi kalau yang masih gadis tertutup mati semuanya, kalau yang sudah menikah biasanya sedikit lebih terbuka ya, seperti itu. Lalu begitu juga jelaskan tentang koteka, kenapa mereka pakai koteka, memangnya harus pakai koteka terus kah? Kan sekarang sudah ada peradaban dan lain sebagainya, itu peradaban. Jadi sekali lagi ya, koteka itu peradaban. Jadi bukan sebagai hal yang perlu orang lain melihat sebagai hal yang aneh, tidak bisa ya, karena itu juga adalah budaya kita ya. Jadi harus tetap dipertahankan, harus juga relawan harus mampu menjelaskan dengan baik ya, bukan menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang negatif ya. Ini harus dihindari, karena ingat ketika relawan mampu menjalankan tugasnya dengan baik ya, kesan yang baik yang ditimbulkan oleh relawan pada saat menjadi relawan PON 20 itu akan diingat orang sepanjang masa, terutama kontingen-kontingen dan tamu, bahkan tamu dari dunia internasional, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, relawan harus mampu menjelaskan wilayah adat Lapago itu selain Honai, baju adat, kebiasaan-kebiasaan mereka, letaknya di mana, ya, mereka sukanya bikin apa saja, ya, itu harus mampu dijelaskan. Nanti ketika orang bertanya, saya kenapa harus menjelaskan ini tentang Lapago, saya lebih tertarik. Karena begini, biasanya orang lain di wilayah lain di Papua, mereka selalu bilang Papua itu sebagai orang-orang di wilayah ini saja. Mereka kenal orang Papua itu sebagai, oh berarti kamu masih tinggal di Honai. Loh memang kenapa kalau saya tinggal di Honai? Honai itu adalah budaya saya. Dan itu harus mampu dijelaskan dengan baik oleh relawan. Ya. Sehingga ketika kontingen lain pulang, mereka membawa hal-hal yang baik tentang Papua, dan itu menjadi potensi kita ke depan, bahwa budaya Papua adalah budaya yang harus tetap dijaga sampai kapanpun ya, sehingga walaupun ada globalisasi dan lain sebagainya, modernisasi dan lain sebagainya, kita tetap ada dan eksis, dan itu menjadi potensi kita. Baik, wilayah adat berikutnya adalah wilayah adat Mepago ya. Wilayah Mepago ini terdiri dari Kabupaten Dogiai, Deyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika. Nah, ini klaster Mimika nih, harus konsentrasi di wilayah adat ini. Nah, wilayah adat ini punya juga beragam suku di dalamnya, punya juga kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa ya. Kepercayaannya juga, walaupun mayoritas orang di sini beragama Kristen, tapi selain Mepago dan juga wilayah lain di wilayah Papua, tetap saja masih dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan yang lain ya. Ada 5 unsur yang besar, yaitu unsur roh, unsur manusia, unsur binatang, unsur tumbuhan, dan benda-benda yang tidak berjiwa ya. Untuk wilayah ini, wilayah Mepago ya, hampir sebagian besar itu berasal dari suku yang sama ya, suku Me, makanya namanya Mepago itu ya. Sebagian besar orang yang hidup di wilayah ini, mereka hidup di danau. Ada danau yang terkenal di sana, yaitu Danau Paniai, Danau Tage, Danau Tigi, Lembah Kamu, atau sekarang disebut sebagai Dogiai ya. Dan apa saja hal-hal yang bisa diungkapkan dari masyarakat di Mepago, tentu saja relawan di Mimika bisa menjelaskan tentang misalnya tarian-tarian ya, tarian perang ya, kebiasaan perang di masyarakat di Mimika misalnya, tarian perang di Mimika, tarian perang di wilayah-wilayah lain yang ada di Mepago itu sendiri. Ketika mampu menjelaskan, oh kalau perang berarti bunuh-bunuhan. Ketika mereka bertanya seperti itu, relawan harus mampu menjelaskan, ya bukan bunuh-bunuhan, ini bagian dari adat istiadat. Ketika memperjuangkan sesuatu, terutama masalah perkawinan, tentu saja orang akan berdarah-darah ya untuk memperjuangkan itu. Tetapi sekali lagi, setelah mereka berperang, mereka akan duduk sama-sama dalam satu honai atau dalam satu tempat, satu lapangan besar, duduk dan makan bersama. Itu kebaikan dari budaya-budaya orang Papua, bahwa orang Papua tetap saja cinta kasih antara sesama itu dijaga, entah sesama manusia tapi juga dengan lingkungannya. Itu dijaga. Kenapa dijaga dengan lingkungan atau alamnya? Karena dari situ kita makan, ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga alam kita sehingga kita bisa hubungan baik antara sesama manusia, tapi juga dengan alam itu dijaga keseimbangannya. Ya, ini perlu dijelaskan oleh relawan yang ada di wilayah itu. Kita tidak akan membahas Bomberai dan Domberai karena mereka ada di Papua Barat. Tetapi relawan harapannya juga akan terus bisa mengetahui apa saja wilayah adat yang atau kebiasaan orang di wilayah itu. Tapi intinya dari 5 wilayah adat yang sudah kita bahas, Mamta, Saireri, lalu Lapago dan Mepago, lalu Haanim tadi, ada banyak hal yang bisa relawan ceritakan
ketika tidak sengaja duduk-duduk dengan kontingen lain ya, lalu bisa bercerita bahwa atau dengan tamu-tamu yang datang, oh iya bahwa di sini kita punya beragam kebudayaan ya. Misalnya untuk wisata saja, saya bahas sedikit saja. Misalnya untuk wisata, untuk Mamta itu ada ada Festival Danau Sentani setiap bulan Juni. Itu harus diperkenalkan. Oh, ada Festival Danau Sentani bulan Juni. Ada Festival Balim ya di Lapago ya. Itu juga harus dijelaskan kepada tamu undangan yang datang sehingga mereka memahami betul, oh iya ternyata saya ketemu relawan yang dia tahu betul orang-orang Papua tuh tidak buta terhadap budayanya sendiri ya. Ini yang harus kita hindari ya. Relawan harus hindari bahwa ketika ditanya, saya teratawe, Pak, saya teratawe Ibu, itu barang apa ya? Ini harus dihindari. Sebagai relawan harus bisa menjelaskan apa saja hal-hal yang dimiliki oleh Papua. Nanti mereka tanya, kalau tarian Sajojo itu tarian apa? Apa bedanya Sajojo sama Yospan? Apa bedanya Sajojo sama tarian sakral? Ya? Apa bedanya Sajojo dengan berbagai tarian tamu? Mereka pasti akan bertanya tentang tarian menyambut tamu yang datang itu pada saat PON, orang pasti akan bertanya, tarian itu maksudnya apa? Itu relawan harus mampu menjelaskan bahwa yang namanya tarian menyambut tamu yang datang yang selalu dibawakan oleh orang-orang Papua, itu adalah untuk menyambut tamu itu. Mengatakan bahwa welcome, kamu diterima dengan baik, kita bersaudara. Dan ingat bahwa semua orang yang datang itu harus menghargai lingkungan di mana dia berada. Menghargai lingkungan itu adalah menjaga semua apa yang ada di alam itu. Jadi harapannya juga bisa menjelaskan kepada kontingen tamu. Jadi kalau datang juga jangan merusak alam. Jangan datang terus merusak alam dalam tanda petik, misalnya buang sampah seenaknya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi demikian sedikit dari saya. Harapannya nanti mungkin relawan bisa dapat buku saku mungkin. Nanti kita bisa bicarakan itu bersama-sama. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Papua juara. Papua juara.